Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pondok Sampai dengan NIM D041201063. Video ini saya buat untuk menjelaskan hasil MATLAB yang telah saya dapatkan dan dibandingkan dengan hasil ujian pada tanggal 8 Desember mata kuliah analisis sistem tenaga listrik. Langsung saja. Berikut di sebelah kiri merupakan hasil ujian saya. Kemudian di sebelah kanan adalah MATLAB yang telah di-coding. Di sini pada hasil ujian saya merupakan analisis gangguan pada gangguan setimbang, gangguan satu fase ke tanah, dan gangguan dua fase ke tanah, gangguan antar fase. Di sini untuk urutan positifnya itu yang saya dapatkan yaitu J0,373 urutan positifnya. Kemudian untuk set 033-nya, set 033 atau urutan negatifnya, urutan nolnya yaitu J0,3036. J0,3036. Kemudian untuk short fault-nya, impedansi gangguannya yaitu 0,6 J0,16. Di sini kita tinggal run MATLAB-nya. Nah, ketika kita run, kita bandingkan dengan hasil ujian yang telah kita dapatkan. Hasil ujian yang kita dapatkan pada gangguan setimbang itu arusnya yaitu minus C 1,8762 itu sudah benar. Kemudian untuk gangguan single line to ground fault di fase 3 atau gangguan satu fase ke tanah di bus 3 yaitu arus gangguan urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif itu sama besarnya, yaitu minus C 0,6537. Itu di hasil simulasi kita dapatkan minus C 0,6538. Kemudian untuk arus gangguan di pasarnya itu hanya ada di fase A yaitu sebesar minus C 1,9613. Itu sudah benar. Di hasil simulasi juga sudah benar. Kemudian untuk gangguan dua fase ke tanah. Gangguan dua fase ke tanah itu kita dapatkan yaitu di urutan 0. Arus di urutan 0 yaitu C 0,5154. Itu juga sudah cocok. Kemudian di arus gangguan positifnya minus C 1,5982 itu juga sudah benar. Kemudian di arus gangguan urutan negatifnya yaitu C 1,0827 itu sudah benar dengan hasil simulasi yang kita lakukan. Kemudian untuk pasanya sendiri, arus gangguan di fasa yaitu di fasa A 0, kemudian di fasa B itu 2,447, sudut 161,58. Kemudian di fasa C itu 2,447, sudut 18,4169. Kemudian untuk arus gangguan fasa ke fasa pada bus 3 itu kita dapatkan di urutan 0 itu harus di urutan 0 itu 0, harus di urutan 3 harus di urutan positif itu minus 1 C 1,1037 dan arus di gangguan negatif itu yaitu J 1,1037. Kemudian untuk arus gangguan pasanya itu di fasa A itu 0, kemudian di fasa B itu 1 minus C 1,9116 minus 1,9116. Kemudian di urutan di fasa C-nya yaitu 1,9116. Ini sudah benar. Kemudian kembali ke bagian A, di sini saya mencoba menyelesaikan untuk mencari jatuh tegangan dan besar tegangan gangguan pada beban setimbang. Di sini dapat dilihat pada hasil kerja saya karena saya tidak sempat foto. Ini sempat selesai tapi saya tidak sempat foto. Kemudian di sini saya baru menyadari sewaktu saya selesai mengerjakan soal dan saya melihat kembali soal yang ditulis di depan, ternyata saya tidak menulis pada lembar jawaban saya sehingga ada kesalahan sedikit
kesalahan analisis, yaitu yang saya tidak sempat tuliskan di soal saya, yaitu sini jika kita lihat generatornya itu terhubung Y dengan netralnya itu dihubungkan ke tanah, dan di sini ada impedansi generator saat netral itu dihubungkan ke tanah. Di situ kalau tidak salah soal yang ditulis di papan itu memiliki impedansinya itu sebesar J 0,25 untuk urutan 0. Sehingga di sini jika kita analisis, di sini kita tambah ke atas sini J 0,25 dan di sini juga kita tambah J 0,25. Di sini untuk J 0,15 ini kita tinggal tambah J 0,25 sehingga ini akan menjadi J 0,4. Di sini kita tinggal ganti ke bawah dan hasil akhirnya nanti urutan nolnya setelah saya hitung ternyata itu urutan nolnya yaitu J 0,35. Kita lihat ketika J 0,35 itu bagaimana hasilnya. Di sini kita run dan di urutan ini di urutan 0 ya, urutan 0 saja yang dipengaruhi, urutan positifnya itu tetap karena ini kan netral dihubungkan ke ground, jadi di urutan positifnya itu tidak ada. Begitupun dengan urutan negatifnya itu akan tetap, karena di sini urutan positif dan urutan negatif untuk impedansinya itu sama, J 0,378. Kemudian ini ketika kita run, kita bersihkan dulu kemudian window-nya. Kita run kembali. Di sini kita bandingkan hasilnya ketika di sini generatornya itu netralnya itu dihubungkan ke tanah dan di situ terdapat reaktansinya yaitu 0,25. Yang tadi pertama kita run itu ketika reaktansinya itu sama dengan 0 karena saya tidak sempat menulis karena saya tidak melihat di papan, ternyata di papan itu ada 0,25 pada hubungan antara netral ke netral ke ground di generator. Di sini ketika kita bandingkan hasilnya, itu ketika kita bandingkan hasilnya untuk beban setimbangnya itu masih sama, minus C 1,8762. Kemudian di sini gangguan satu fase ke tanahnya, di sini ada sedikit perbedaan. Yang tadinya itu di fase 0, di urutan 0, urutan positif dan urutan negatif kita dapatkan 0,6537. Di sini tinggal minus J 0,6345. Kemudian tentunya di arus gangguan antar pasangan juga akan mengalami penurunan. Di sini hasil simulasi yang kita lakukan tinggal minus J 1,9036. Kemudian di arus gangguan fase ke fase, arus gangguan fase ke fase di sini arus urutan 0 itu sudah tentu 0. Kemudian tinggal arus urutan 0 itu ternyata tidak, arus urutan 0 itu sudah tentu 0. Kemudian untuk arus urutan positifnya itu minus C 1,1038 dan urutan positifnya sama dengan urutan negatifnya. Di sini ada sedikit, di sini sama ya J nilainya. Kalau kita lihat arus gangguan fase ke fase ternyata sama J nilainya, walaupun terdapat penambahan pada simulasi yang baru ini. Kemudian untuk arus gangguannya itu pasti sama karena sama J nilainya antara urutan 0, urutan positif dan urutan negatif. Kemudian kita lihat gangguan dua fase ke tanah. Pada gangguan dua fase ke tanah itu kita peroleh pada hasil simulasi yang baru ini, kita peroleh urutan 0-nya itu positif J 0,4919, urutan positifnya itu minus J 1,5864 dan urutan negatifnya itu 1,09645. Kemudian untuk arus gangguan di fasanya itu di fase A-nya itu 0, di fase B-nya itu 2,4362 sudut 162,3706 dan di fase C-nya itu 2,4362 sudut 17,6294. Kemudian dari hasil simulasi ini juga, selain cara simulasi ini yaitu cara codingan ini,
Di sini kita juga masih bisa membandingkan hasil yang kita dapatkan di sini dengan di sini kita tinggal input impedansi salurannya dengan menggunakan codingan yang berbeda. Nah, di sini untuk lebih mempermudah, di sini ada codingan yang dimana tinggal kita masukkan impedansi salurannya, sehingga kita sudah tidak perlu menghitung lagi seperti ini, karena jika ini yang kita gunakan, maka kita perlu menghitung urutan positifnya berapa, urutan nolnya berapa. Sedangkan jika ini program ini yang kita gunakan, program kedua ini, kita tinggal menghitung harus kita tinggal masukkan data-data yang kita ketahui. Di sini data-data yang kita ketahui yaitu untuk set data 1 ataupun urutan positifnya itu bus 1001, bus 01 itu kan jika kita lihat di sini itu 0,263, kemudian bus 02 yaitu 0,463, kemudian bus 12 impedansinya itu 0,8, bus 13 impedansinya itu 0,4, dan bus 23 itu impedansi 0,4. Kemudian untuk urutan negatifnya ini kita tinggal masukkan datanya, yaitu kita kembali ke sini. Urutan negatifnya di sini, urutan negatifnya tadi seharusnya ada penambahan di sebelah atas di G1 yaitu J0,25, karena di sini kalau kita lihat generatornya itu terhubung, netralnya itu dihubungkan ke tanah, dan di sini saya tidak sempat memperhatikan ke depan pada waktu itu untuk menuliskan yang diketahui, sehingga saya menganalisisnya seperti ini. Sehingga di sini kalau kita lihat, ketika di sini ada penambahan J0,25, kita jumlahkan J0 dari set urutan nolnya dari bos 0 ke 1 itu J0,25 tambah J0,05 ditambah J0,1 itu hasilnya J0,4. Kemudian di 02 itu tinggal ini J0,1. Kemudian di set 12 itu tinggal J0,3, set 13 itu J0,35, set 23 itu J0,7125. Setelah kita masukkan datanya, kita tinggal run. Di sini kita tinggal run programnya. Di sini kita bersihkan terlebih dahulu program yang sudah kita coding tadi. Dan kita run. Di sini kita sudah dapatkan bentuk matriksnya, urutan positif dan urutan nolnya. Sini karena gangguan tadi itu terjadi di urutan di fase 3, di bus 3. Gangguan itu terjadi di bus 3, jadi kita tinggal masukkan busnya. Kemudian besar gangguannya tadi yaitu J kali 0,16. Nah, di sini kita langsung mendapatkan pada keadaan setimbang. Di sini lebih lengkap apa yang kita dapatkan, yaitu pada keadaan setimbang. Di sini kita dapatkan arus gangguan totalnya. Kemudian di sini juga kita dapatkan tegangannya. Sedangkan yang program yang tadi itu kita hanya dapat melihat arusnya. Di sini kita dapat lihat tegangannya. Begitupun di besar arus di setiap di setiap bus dan setiap generator itu juga kita bisa lihat di sini ketika menggunakan program ini. Di sini arus gangguannya ketika gangguan itu setimbang yaitu 1,8875. Ini untuk gangguan setimbang. Kemudian untuk sini saya salah memasukkan angkanya. Oh iya, saya memang salah. Kita ulangi kembali. 3. Nah, ini sudah beban selimbang sudah kita bahas tadi. Kita lihat gangguan satu fase ke tanah di bus 3-nya. 3.
masalah. Di sini seharusnya kita isi n. Kemudian kita masukkan bus gangguan yaitu bus 3. Set voltnya atau set gangguannya yaitu 0,16. Ini untuk line to ground fault analysis. Di sini gangguan satu fase ke tanah. Ini adalah hasilnya, yaitu arus gangguannya itu 1,904. Arus gangguan totalnya 1,904. Kemudian kalau kita ingin lihat lagi, kita tinggal masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan bus gangguannya, kita masukkan set gangguannya itu berapa. Nah, untuk ini yaitu yang ini arus gangguan fase ke fase di bus 3. Itu hasilnya seperti ini. Total arus gangguannya itu 1,9134. Ini 1,9134 dan ini adalah data-data tegangannya. Tegangan fase A, fase B, dan fase C. Kemudian untuk ini adalah line current atau besar arus magnetudanya. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian terakhirnya masih di bus 3, yaitu gangguan 2 fase ke tanah. Pada gangguan 2 fase ke tanah ini kita tinggal lihat itu terlihat di bus 3. Set F-nya masih sama 0,16. Di sini kita dapatkan bus gangguan di 3 itu seperti ini. Ketika gangguan 2 fase ke tanah itu total volt current-nya 1,4759. Kemudian untuk voltage magnitudanya yang terpasang setelah gangguan, selama gangguan. Kemudian ini adalah line current-nya, arus gangguannya untuk setiap line. Di sini codingan kedua ini lebih memaparkan secara detail apa yang kita ketahui baik dari segi arus maupun tegangan dibanding dengan codingan pertama tadi yang saya sajikan, yang hanya memaparkan arus, sehingga codingan kedua ini lebih baik untuk digunakan. Tetapi di sini codingan kedua ini kita perlu menginput untuk melihat satu-satu arus gangguan setimbang, gangguan satu fase ke tanah di bus 3, gangguan 2 fase ke tanah di bus 3, dan gangguan fase ke fase di bus 3. Sedangkan codingan pertama tadi itu khusus untuk bus 3, sehingga ketika run semua langsung satu kali tampil datanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait tugas MATLAB dari hasil ujian yang telah dilakukan pada tanggal 8 Desember, di mana pada hasil ujian ini saya dapat simpulkan bahwa ketika saya mengikuti soal yang saya tulis tanpa dan dianggap netral generator yang terhubung Y, netralnya itu dihubungkan ke tanah dengan impedansinya, rektansinya itu 0, itu sudah benar dengan hasil yang saya lakukan. Tetapi ketika mengikuti soal di mana mengikuti soal yang tertulis di depan dan bukan soal yang saya tulis, karena saya tidak sempat menulis rektansi netral generator dihubung ground itu 0,25, itu memiliki sedikit perbedaan di dua bagian tadi, yaitu di bagian arus gangguan fase ke fase dan arus gangguan bukan arus gangguan 2 fase ke fase, tapi gangguan 2 fase ke tanah dan arus gangguan 1 fase ke tanah. Sedangkan untuk arus gangguan setimbang dan arus gangguan fase ke fase itu memiliki nilai yang sama. Jadi itu saja yang saya dapat paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.